Langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk proses pembuatan programnya. Untuk di fitur camp kita akan membuat sebuah program berdasarkan fitur yang ada pada produk kita. Jadi misalkan kita akan mengisi yang roving dulu, kita klik, kemudian ke fitur. Dan di sini terdapat beberapa pilihan fitur, misalkan berdasarkan dimensi atau berdasarkan kurva, berdasarkan fitur, dan berdasarkan surface. Dan pada contoh kali ini saya akan menggunakan yang from surface. Kemudian klik next. Nah, di sini kita akan memasukkan surface-nya yang akan di machining. Jadi teman-teman bisa tanpa atas di sini. Kemudian teman-teman seleksi dengan klik kiri tahan, kemudian geser seluruh produknya seperti ini, sehingga yang terseleksi akan berwarna merah. Kemudian teman-teman klik plus di sini untuk menambahkan semua yang terseleksi pada produknya. Nah, di sini pada kasus produk saya terdapat beberapa bagian yang tidak perlu di machining. Jadi di sini saya akan melakukan machining di bagian atas saja. Untuk permukaan pinggir, permukaan samping seperti ini itu tidak perlu. Jadi kita seleksi terlebih dahulu. Kita pastikan sudah terseleksi semua yang berwarna merah, yang bawah juga tidak perlu. Kemudian klik delete. Nah, sehingga akan tersisa bagian atasnya saja. Nah, bagian inilah yang akan di machining. Kemudian klik next. Kemudian untuk strateginya di sini kita choose yang single operation. Kemudian klik next. Dan di sini terdapat beberapa strategi seperti finishing strategi, kemudian roughing strategi, dan strategi spesial yang digunakan untuk finishing corner dan lain sebagainya. Dan di sini untuk roughing kita akan menggunakan yang Z level atau strategi pemakanannya itu berdasarkan sumbu Z. Nah, teman-teman bisa lihat simulasinya di sini. Kemudian klik next. Operation rough. Kemudian opsinya adalah offset spiral. Offset spiral ini artinya pemakanannya dimulai dari tengah secara spiral, kemudian keluar membentuk offset dari bentuk terluar produknya. Jadi kita menggunakan yang ini. Kemudian klasifikasinya 3D pocket karena ini berlubang ya, bukan yang cavity. Kalau cavity kita menggunakan 3D boss. Kemudian kita centang holder collision clippingnya. Kemudian kita klik next. Dan ini adalah sebuah tampilan fitur dari programnya, dan kita akan menggunakan tool end mill di sini. Klik next. Untuk roughing defaultnya di sini toolnya menggunakan yang diameter 12 dengan mata potong sebanyak 2. Namun di sini pemilihan manual dengan cara memilih opsi yang kedua di sini. Kemudian klik next. Nah, di sini saya akan memilih untuk roughing. Saya akan menggunakan end mill, flat end mill dengan diameter 14, dan di sini floatnya atau mata potongnya adalah sebanyak 2. Namun teman-teman bisa menyesuaikan tool yang ada pada mesin CNC-nya. Kemudian kita klik next. Dan di sini terdapat settingan speed dan fit-nya. Ini sudah default atau rekomendasi dari softwarenya berdasarkan material yang sudah kita masukkan di sini. Kemudian klik next. Kemudian klik finish. Ini adalah settingan surface millingnya. Teman-teman bisa klik pada bagian rough-nya di sini. Kemudian pergi ke tab milling. Kita akan mengatur depth of cut-nya karena ini roughing. Di Z increment-nya di sini sebanyak 2 mili. Kemudian kita set. Kemudian kita ke finish allowance. Finish allowance ini adalah
seberapa banyak material yang akan disisakan dari bentuk aslinya. Di sini kita bisa menyisakan sebanyak 1 mili. Kemudian klik set. Lalu klik apply dan OK. Dan di sini sudah kita bisa melihat di dalam setup roughing terdapat program yang pertama. Di sini kita bisa menamainya, yaitu proses roughing. Kita menggunakan endmill. Ini kode endmillnya berdiameter 14. Ini adalah kode saja agar memudahkan kita untuk menavigasi program yang sudah kita buat. Kemudian klik OK. Kemudian kita bisa melakukan simulasi pada program yang sudah kita buat ini tadi dengan cara kita pilih simulasi modenya dulu. Simulasi modenya kita ke 3D misalkan, kemudian kita klik play. Ups, ini terlalu cepat ya. Ini slidernya kita bisa mundurkan untuk melihat kembali prosesnya. Kita klik play. Nah, ini slidernya mengatur kecepatan dari simulasinya seperti ini. Teman-teman bisa melihat saat dia memasuki deep of cut yang baru, dia menggunakan bentuk yang spiral dan offset mengikuti bentuk terluar dari fiturnya. Fiturnya di sini kan kotak. Jadi pergerakannya dia itu spiralnya berbentuk kotak kayak gitu. Memutarnya berbentuk kotak. Kita bisa skip. Nah, ini adalah hasil machining yang pertama, hasil roughing yang pertama dengan pemakanan deep of cut-nya 2 mili. Di sini masih terdapat sisa ya teman-teman. Sisa karena ini bagian corner atau bagian yang beradius. Jadi untuk pemakanan roughing dia tidak memakan semuanya gitu. Nggak bisa ya. Jadi di sini kita akan menambahkan program roughing lagi. Proses ini itu biasanya dinamakan rest roughing